Sobat Spentri, saya Syafina Putri dan kamu lagi dengerin Tripod, Spentri Podcast. Spentri Podcast ini merupakan wadah media informasi untuk mengembangkan kreativitas, literasi, melatih imajinasi dan public speaking, serta menumbuhkan kepercayaan diri dan juga menginfokan berita terkini tentang SMP Negeri 3 Denpasar. Pada tripod yang keempat ini, saya ditemani dengan moderator yang pintar dan juga mempelajari hal baru, yaitu Kak Fania dari kelas 9F. Halo Kak Fania. Halo Safina. Saya lihat Kak Fania lagi luar biasa nih kabarnya. Ya harus dong. Bagus dong Kak. Nah, sebelum kita mulai Spentri Podcast ini, lebih baik kita menyorakan Spentri, oke yuk? Yuk. Bawa nam Satyam Jayate. Spentri, Oke. Optimis, kreatif, kompetitif, excellent. Jaya, jaya, jaya. Spentri di jiwaku. Nah, tanggal 28 Oktober juga Sumpah Pemuda ya Kak? Iya. Kita sorakan salam Sumpah Pemuda yuk. Yuk. Salam Sumpah Pemuda. Bersatu untuk NKRI, cinta Pancasila. Jadi Kak Fania akan menemani Sobat Spentri untuk bincang asik beberapa menit ke depan bersama Kak Awa. Halo Sobat Spentri, aku Fania, moderator pada podcast episode kali ini. Nah, di sini aku sudah ada bintang tamu spesial nih. Dia ini adalah siswa Spentri yang merupakan seorang atlet. Wah, keren banget gak sih? Nah, perkenalkan Awa, seorang siswa Spentri yang merupakan atlet renang yang sudah berprestasi hingga tingkat internasional nih. Nah, sebelum kita mulai obrolan yang inspiratif ini, boleh dong Awa perkenalkan diri kamu, boleh mulai dari nama atau mungkin kesibukan akhir-akhir ini apa? Halo teman-teman, nama aku Awa. Pada kali ini aku akan menjadi narasumber dalam rangka Sumpah Pemuda. Kesibukanku akhir-akhir ini lumayan sibuk juga, karena akhir-akhir ini aku ada lomba di Jakarta pada bulan Desember pasca dengan study tour. Jadi aku sibuk latihan. Wah, walaupun akan ada study tour, Awa tetap latihan renang ya. Keren-keren nih. Nah, lanjut nih. Awa, aku kan sering nih lihat-lihat kamu di pas upacara itu, kamu sering banget nih maju ke depan karena prestasimu di bidang renang. Nah, boleh sebutin nggak sih apa aja prestasi-prestasimu yang sudah kamu raih saat mengikuti lomba renang? Prestasinya ya lumayan banyak sih. Ada contohnya DCH Group Championship di Malaysia, ada Indonesia Open di Jakarta, Kejurnas di Jakarta, Popnas di Palembang, dan masih banyak lagi lainnya. Keren-keren ya. Boleh kasih tahu dong yang mana yang paling berkesan bagi kamu. Terus gimana sih pengalamannya, deg-degan kah? Apa gimana? Pertama, yang paling deg-degan itu ada di CS Group Championship yang bertempat di Malaysia. Karena itu lomba pertama kali di ajang internasional bagi saya. Itu tuh lumayan deg-degan banget gitu. Saking deg-degannya saya sempat kram waktu lomba. Hebat ya, walaupun udah deg-degan masih bisa menang nih. Keren-keren. Nah, lanjut nih. Nah, Awa kan suka renang ya. Gimana sih awalnya bisa tertarik terus bisa suka sama renang sampai bisa jadi sehebat ini, berprestasi kayak gini. Gimana tuh? Jadi ceritanya pas saya masih kecil itu sekiranya TK besar, itu saya dulu tuh gemuk banget gitu. Saking gemuk sampai saya sesak nafas. Jadinya saya sering balik ke dokter. Jadi dokter menyarankan saya untuk mengikuti kegiatan renang. Bolehlah saya dengan kegiatan les renang. Ya sekitar 1 tahun saya sudah les renang. Saya dianjurkan untuk mengikuti klub supaya lebih fokus lagi. Saya memasuki klub dan mulai latihan. Tapi tiba-tiba ada COVID melanda tahun 2020. Itu saya sempat stop latihan setahun. Saat sudah mulai dikasih keluar terbatas, itu mulai saya latihan lagi. Dan latihan sangat fokus hingga menjadi atlet sampai sekarang. Wih, keren banget. Nah, tadi kan dibilang sempet stop setahun nih ya. Nah, itu gimana caranya biar bisa kembali lagi? Apakah nggak kaku itu? Kalau stop setahun tuh saya di rumah biasanya kayak workout sendiri di rumah gitu, seperti lari dalam rumah atau push up, sit up seperti itu. Oh, oke. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ini aku
tadi denger-denger kan dari kecil ya. Terus gimana sih caranya nyimbangin waktunya antara pelajaran sekolah sama latihan renangnya? Karena pasti susah nggak sih? Terus tadi ikut klub juga kan? Pasti kayak susah nyimbanginnya. Boleh ceritain dong? Kalau waktu kecil sih nggak terlalu sibuk sekolah ya, jadi dia masih bisa latihan setiap hari gitu. Tapi kalau sekarang lumayan sibuk, jadinya latihannya bisa dikondisikan. Jika ada waktu saya latihan, jika tidak saya buat tugas dulu. Yang saya utamakan sih sekolah tetap. Terus tadi kan dibilang utamain tugas sekolah. Gimana sih tips-tipsnya biar kayak tugas sekolah itu nggak ketinggalan, biar Sobat Spentri bisa ngikutin nih perjalanan awal. Tips saya sih ya mengutamakan yang lebih penting dulu dan juga tidak menunda-nunda pekerjaan gitu. Keren-keren ya. Oke, lanjut. Nah, awal kan tadi bilang renang dari kecil ya. Nah, kalau boleh tahu dari umur berapa sih? Kalau umur kayaknya saya lupa, tapi yang jelas dari kelas 2 SD. Oh, berarti itu udah fokus ya sama renangnya atau masih kayak jarang-jarang renangnya? Kelas 2 SD saya masih jarang-jarang karena waktu itu saya juga lagi belum terlalu suka renang. Tapi mulai dari kelas 5 saya udah mulai fokus. Berarti pas kelas 5 itu udah langsung lomba kah atau gimana? Ya, sudah mulai lama. Keren ya, udah dari SD loh. Oke, lanjut nih. Nah, tadi kan Awa bilang itu dia tidak menunda-nunda waktu kan ya. Nah, ini bisa banget nih dijadiin contoh untuk Sobat Spentri untuk belajar menyimbangkan waktu kayak Awa ini. Nah, lanjut nih. Nah, Awa, apa sih yang memotivasi kamu dan menyemangati kamu untuk latihan renang? Pasti kayak pernah nggak sih kayak ngerasain nggak termotivasi, kayak males? Gimana sih caranya kamu menjaga biar kamu tetap semangat, tetap termotivasi? Gimana sih? Kalau cara saya membuat semangat itu dengan membuat tujuan latihan yang berbeda-beda tiap harinya. Motivasi saya itu gagal itu urusan nanti. Yang penting kita berani mencoba terlebih dahulu. Wah, keren. Maksud dari tujuan yang berbeda-beda itu gimana tuh? Seperti hari ini targetnya apa, kemudian besoknya harus berbeda lagi targetnya biar tidak bosan juga. Oh, jadi dibawa asik aja gitu ya, karena renang merupakan hobimu kan? Ya. Oke. Nah, tadi kan udah tentang motivasi dan semangat nih. Nah, boleh dong Awa kasih pesan-pesan buat Sobat Spentri untuk tetap semangat menjalani hobinya walaupun di tengah kesibukan seperti ini. Nah, karena kan banyak nih Sobat Spentri yang mungkin sekarang sudah meninggalkan hobinya ya karena sibuk banget. Gimana sih? Gimana cara pesan kamu menyampaikannya? Pesan saya sih jangan mudah menyerah ya. Walaupun banyak ada kendalanya, jangan menyerah aja. Memang tidak ada yang mudah di dunia ini, tapi tidak ada juga yang tidak mungkin. Tuh, dengerin tuh Sobat Spentri. Jadi kita tidak boleh menyerah ya. Nah, nggak cuma renang, hal ini juga bisa diterapkan di semua hobi gitu. Bisa hobi kalian misalnya nari, menggambar, dan lain-lain. Oke, terima kasih Awa sudah menyampaikan pengalamannya yang luar biasa ini. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi bagi pemuda-pemudi, khususnya Sobat Spentri yang lagi dengerin podcast kali ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Fania karena sudah memoderatori Kak Awa yang sangat luar biasa. Sama-sama Sabina. Dan terima kasih juga kepada Kak Awa karena sudah mau menjadi narasumber pada podcast edisi keempat. Gimana sih Kak tadi bincang-bincang sama salah satu siswa berprestasi dan bagaimana tanggapan Kakak pada prestasi yang Kak Awa dapatkan? Tadi seru banget dengerin pengalaman Awa. Terus tadi Awa juga sempat berpesan nih kepada Sobat Spentri untuk mengejar mimpi dan pantang menyerah. Terus tadi prestasinya keren-keren banget dah. Seru. Ternyata menjadi atlet renang yang pernah berlomba di taraf internasional tidak mudah ya Kak. Harus bisa membagi waktu belajar dengan latihan. Nah, mungkin Sobat Spentri yang lagi menyaksikan Tripod edisi keempat bisa menjadikan motivasi bahwa semua perjuangan pasti akan membuahkan hasil yang maksimal dan juga menginspirasi kita sebagai pemuda-pemudi di Indonesia untuk bisa mengejar mimpi. Dan sebagai pemuda-pemudi di Indonesia, kita harus berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Salam Sumpah Pemuda!
Bersatu untuk NKRI, cinta Pancasila. Akhirnya kita telah sampai di penghujung podcast ini. Berakhir pula Spentri Podcast edisi keempat. Demikian Spentri Podcast edisi keempat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih Sobat Spentri dan sampai jumpa di Spentri Podcast edisi berikutnya. Bye-bye!